Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sudah pada sholat dulu semua? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aja. Ada. Tadi ada yang ini ya, aku udah bertrack di web ya? Ya. Ada apa? 5 orang. Aza, terus siapa lagi tadi? Aza, Ares, sama Deva ya? Iya. Yang lain masuk semua? Masuk. Ya sudah, sekarang minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Mas Alfi. Siap gerak berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini nanti mendapatkan ya. Kita sudah berdoa. Anak-anak ada yang masih ingat tentang konsep suhu dan kalor? Ada yang bersedia menjelaskan ulang tentang konsep suhu dan kalor? Silakan anak-anak. Silakan Reva. Baik, saya akan menjelaskan. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Ya, siapa lagi? Silakan anak-anak. Amala. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Ya, kelompok yang lain? Silakan Asa. Satuan suhu itu ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Ada lagi yang mau menjelaskan? Silakan kelompok ini. Sebuah kalor yaitu sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh suatu benda ke benda lain. Nah, jadi dari penjelasan dari yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua tentang konsep suhu dan kalor, ini adalah menjadi dasar kita untuk mempelajari materi baru kita pada pertemuan kali ini. Ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Pemanasan global. Jadi kita di sini masuk ke bab baru tentang pemanasan global. Di sini tujuan pembelajaran atau yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, kalian mampu untuk mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Kemudian yang kedua, kalian nanti mampu untuk mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan. Mengapa belakangan ini udara semakin memanas? Kita kan sekarang kalau di rumah itu suka gerah gitu ya. Itu penyebabnya kenapa ya? Ada yang mau berpendapat? Silakan anak-anak. Bu. Ya, malah. Karena adanya tekanan udara rendah di sekitar wilayah Indonesia juga dapat memicu terjadinya suhu udara yang panas. Ya, ada lagi? Silakan. Karena kelembapan udara berpengaruh pada peningkatan rasa suhu udara. Saat suhu udara panas ditambah dengan kelembapan udara tinggi, udara sekitar sudah mengandung banyak uap air. Hal ini memicu keringat tidak dapat menguap dengan cepat dan akhirnya membuat suhu terasa lebih panas. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan. Silakan dari kelompok sini. Ada yang mau berpendapat? Atau dari kelompok sini?
semakin memanas. Karena kalau dari sini tadi, kenapa tekanannya ya? Ada tekanan udara. Terus kemudian dari kelompoknya Sinta tadi karena apa? Udara sekitar sudah mengandung banyak uap air. Karena ada kenaikan suhu itu ya. Terus yang kelompok sini sana? Karena perbedaan iklimnya itu tidak setiap hari sama. Karena perubahan iklim. Terus kelompok sini? Ada yang punya pendapat yang berbeda lagi? Silakan. Atau masih ada yang bingung untuk berkomentar? Nah, untuk membahas yang tadi, nanti kita akan diskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Di sini kita sudah ada kelompok 4 kelompok yang sudah ikut di pertemuan kemarin, sudah disebut bersama kelompok masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini anggota kelompoknya sudah lengkap. Sudah. Minus tadi yang mengisi garuda ya. Di kelompoknya Asar dengan di kelompok siapa? Di kelompok Asar sama di kelompok Amala ya. Nggak ada sama Desa tadi ya. Nah, sekarang setelah duduk bersama kelompok, silakan di sini Ibu punya video. Silakan tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta tidak musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tanpa tanda apa-apanya. 2050. Kelaparan merajalela, populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik kalaupun ada, pasti tidak terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050. Hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi, tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan parah. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut mengurangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu, gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalangan kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang
paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Tahun lagi, wahana kehidupan sepertinya sudah tidak dapat beroperasi. 35 tahun lagi, jalanan besar Jakarta sudah tidak dapat digunakan lagi. 100 tahun lagi, seperlima monumen nasional akan terendam air. Dan 500 tahun lagi, yang kelihatan dari Monas hanya tinggal apinya saja. Dulu, bumi merupakan samudera yang luas. Hingga satu ketika, pergerakan tektonik membuat dataran Indonesia muncul dari bawah laut, diikuti dengan paparan Sunda dan paparan Sahul. Kemudian pergerakan tektonik terjadi lagi, ditambah dengan naiknya permukaan laut, yang membuat pulau-pulau terpecah, serta dataran rendah menjadi laut dangkal. Inilah yang menjadi cikal bakal daratan Indonesia terbentuk. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak dulu, Indonesia sudah berurusan dengan naiknya permukaan laut. Apalagi dataran Indonesia yang pada dasarnya sudah rendah. Jadi tak heran jika ada isu bahwa beberapa kota di Indonesia akan tenggelam, terutama Jakarta. Diketahui Jakarta memang mengalami penurunan rata-rata 10 cm per tahunnya, sehingga dalam 10 tahun terakhir, daratan Jakarta sudah menurun hingga 2,5 meter, dan setengah wilayah Jakarta Utara sudah berada di bawah permukaan laut. Celakanya, hal ini membuat 95% wilayah Jakarta Utara tenggelam pada 2050. Bahkan, Jakarta diprediksi menjadi kota besar yang paling cepat menghilang dari muka bumi. Hanya saja, kalau alasannya karena pemanasan global, kenapa hanya Jakarta yang bakal tenggelam? Jakarta pun tidak dekat dengan Arktik ataupun Antartika. Lalu, kenapa? Penyebabnya adalah turunnya permukaan tanah akibat masyarakat ataupun industri yang mengambil cadangan air dari bawah tanah. Jadi, air yang seharusnya menjadi penopang tanah sudah tidak ada. Padahal, cadangan air inilah yang menahan agar tanah tidak turun. Datangnya hujan juga tidak terlalu berpengaruh karena 97% daerah Jakarta telah ditutup beton dan aspal. Pesisir bakau yang fungsinya meringankan sungai dan kanal yang meluap juga telah diambil alih dengan pemukiman kumuh dan apartemen. Hal ini semakin diperparah dengan kelakuan pengembang yang secara ilegal menggali sumur untuk kepentingan pribadi. Tentunya, Jakarta bukan satu-satunya yang menghadapi isu ini. Sejumlah kota besar dunia seperti Bangkok dan Venezia juga sedang berjuang mengatasi masalah ini. Di Bangkok, terjadi penurunan sebesar 1 cm per tahun dan diprediksi akan berada di bawah permukaan laut pada 2030. Bangkok pun sudah membangun infrastruktur Chulalongkorn University Centenary Park, sebuah taman dengan luas 11 hektar yang dapat menampung hingga 1 juta galon air hujan. Sementara Venezia yang dijuluki kota 1000 kanal ini juga mengalami penurunan hingga 2 cm setiap tahunnya. Maka dari itu, Venezia sudah membangun sebuah penahan banjir dengan adanya 78 gerbang di 3 saluran masuknya air kembali ke Jakarta. Sebenarnya, Pemprov DKI Jakarta sudah pernah mewacanakan pembuatan tembok pantai di Teluk Jakarta untuk menghalangi naiknya air laut dan mengimbangi penurunan tanah. Sayangnya, tanggul Jakarta ini diprediksi tenggelam pada 2030. Lantas, apa yang dapat dilakukan? Ibu kota Jepang, Tokyo, juga pernah mengalami hal serupa pada akhir Perang Dunia II. Saat itu, Tokyo tenggelam sekitar 2 meter karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Namun, 1-2 dekade setelahnya, Tokyo berhasil menjadi model inovasi perkotaan global yang mampu mengatasi dampak perubahan iklim. Memang apa saja yang dilakukan? Tokyo membatasi penggalian sumur yang membuat penurunan tanahnya menjadi tidak sedrastis sebelumnya. Namun, lagi-lagi tidak semua masalah mengenai penurunan ini dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Khususnya Jakarta, dengan hentikannya pembatasan penggalian, Jakarta juga harus menyediakan air pipa yang bersih untuk menghentikan air tanah. Lalu, Jakarta juga harus membersihkan saluran air agar air hujan bisa mengalir ke kali, bukan langsung ke laut. Namun seperti yang kita tahu, pembersihan kanal dan sungai ini memiliki sejumlah efek domino yang tidak dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Mulai dari politisasi anggaran, penggusuran tempat tinggal yang kumuh, hingga regulasi untuk memastikan rumah tangga dan industri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi lagi-lagi, seberat apapun efek domino yang dihadapi,
Cara ini harus tetap dilakukan demi menjaga keberlangsungan ibu kota tercinta ini. Nah, anak-anak, berdasarkan dua video yang sudah Ibu tayangkan tadi, sekarang tugas kalian silakan bersama kelompok kalian buat pertanyaan, kemudian diskusikan pertanyaan tersebut bersama kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Semua bekerja ya, jadi tidak ada cuma 1-2 orang yang bekerja. Silakan, tadi ada 2 video. Silakan kalian bikin pertanyaan, maksimal 4 pertanyaan.
sudah ditulis pertanyaannya, sudah didiskusikan. Kalau sudah, kita lanjut ya. Di sini Ibu ada RKPD. Ibu ada RKPD, silakan lihat di grup. Ibu sharingnya ya. Sudah tampil? Kalau sudah, silakan kalian akses. Nanti akan muncul tampilan RKPD-nya ya di live worksheet. Silakan di sini kalian diskusikan dengan kelompok yang lain. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, baca petunjuknya, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Di sini ada dasar teori tentang pemanasan global. Silakan baca petunjuknya dari A, B, C, D. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, ada pengamatan, ada gambar. Silakan kalian amati, kemudian kalian kerjakan di sini dari mulai prosedur, kemudian data processing, verifikasi dan generation. Di sini untuk menjawab RKPD-nya, silakan kalian boleh searching informasi dari mana saja ya. Boleh kalian googling di media berita, di YouTube, atau dari bahan ajar yang ini diberi, silakan. Ya, Bu. Nanti RKPD kemudian hasil diskusi video tadi nanti kalian presentasikan di depan ya. Silakan semuanya bekerja. Silakan ada yang searching, ada yang menuliskan di live worksheet-nya. Silakan boleh berdiri ya.
ya kelompok 4. Silakan tiga kelompok yang lain. Silakan yang sudah selesai silakan disubmit. Baru satu kelompok 4, masih 3 kelompok lagi ya.
Ada yang sudah selesai submit lagi? Udah. Oke, kelompok 3 sudah submit, kelompok 4 sudah submit. Siapa lagi? Kelompok 2? Sudah. Belum. Kelompok 1
1 sudah. Dengan kelompok 2. Nah, ini nilainya luar biasa ya. Benar semua ini nilainya 10 atas 100 ya. Kelompok 1 enggak? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 terkendala sinyal mungkin ya. Baik, di sini sudah selesai semua. Sekarang saatnya kalian presentasikan hasil dari diskusi RKPD ini, kemudian dari tadi bikin pertanyaan video itu ya. Silakan boleh dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan bersama kelompoknya ya. Kelompok yang lain silakan masuk. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Semakin apa ini? Semakin semangat pagi. Pagi. Ayo, sama silakan dipresentasikan. Ayo semuanya maju, kelompok 1. Presentasikan dari diskusi 2 video tadi, kemudian dari RKPD ini tadi ya. Di situ RKPD-nya dapat nilai 100. Saya sekarang nilai presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemanasan global. Yang pertama, kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global? Jawabannya, kegiatan industri, penggunaan alat transportasi, penerbangan hutan liar, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan. Yang kedua, mengapa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global? Karena kegiatan peternakan, emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global tidak hanya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan menggundulkan hutan, tapi juga senyawa-senyawa ternak. Gas metana yang dikeluarkan ternak, terutama sapi, mencapai 14,5% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Contohnya, kentut sapi karena mengeluarkan biogas. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca.
Yang keempat, sebutkan beberapa contoh gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida CO2, nitrogen dioksida N2O, metana CH4, dan freon. Yang kelima, apa akibat dari pemanasan global? Contohnya es kutub mencair. Kenaikan suhu bumi mengakibatkan es di kutub mencair, sehingga es di sana juga akan meningkatkan volume air laut. Selanjutnya, yang pertama, apa yang dimaksud pemanasan global? Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Yang kedua, kegiatan manusia apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global? Penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global yaitu bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Yang ketiga, apakah pemanas global memicu berkurangnya luas daratan? Karena terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi, namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air laut, ekosistem, dan lain-lain. Yang keempat, apa dampak iklim yang terjadi akibat pemanasan global? Pemanasan global dapat diatasi dengan tindakan nyata oleh semua umat manusia di berbagai penjuru dunia. Ada beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Dan yang keempat, mengendalikan limbah. Videonya boleh disampaikan yang lain. Tentang video yang pertama, kenapa negara kita yang terdampak signifikan itu yang penting, itu yang paling kita butuhkan. Jawabannya, karena kontribusinya terhadap berbagai aspek seperti ekonomi, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan terhadap negara tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk sumber daya alam, kekuatan ekonomi, dan stabilitas politik. Yang kedua, kenapa di tahun 2050 udara tidak terserah kepada kita? Karena musim pemanas ekstrim. Video yang kedua, apa yang menyebabkan Jakarta akan tenggelam? Karena pusatnya pembangunan dan minimnya ruang terbuka hijau. Karena keberadaan gedung tinggi berbeton menjadi sebab minimnya permukaan tanah. Yang kedua, kenapa DKI Jakarta kita dihentikan saluran kita air akan kekurangan air bersih? Karena akibat penurunan kualitas air. Sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Dan yang keempat, Jakarta diprediksi bahwa Jakarta akan menjadi lautan. Apa penyebabnya Jakarta tenggelam, bisa tenggelam? Jawabannya, akibat penurunan tanah, akibat masyarakat industri yang mengambil cadangan air dari bawah tanah. Jadi, air yang seharusnya menjadi penumpang tanah sudah tidak ada. Padahal cadangan air inilah yang menahan tanah agar tidak saya lanjut, pemanasan global. Saya di sini akan membahas tentang hasil diskusi LKP kali ini, yaitu satu, kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global? Pertambahan penduduk, pembakaran hutan, industri peternakan, dan penambahan bahan bakar fosil. Dua, mengapa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global? Yaitu adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Tiga, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Yang dimaksud gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Yang keempat, sebutkan beberapa contoh gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, CO2, belerang dioksida, SO2, nitrogen monoksida, NO, nitrogen dioksida, NO2, gas metana, CH4, dan klorofluorokarbon, CFC. 5. Apa akibat dari pemanasan global? 1. Wabah penyakit. 2. Es kutub mencair. 3. Suhu air laut meningkat. Satu, apa yang dimaksud pemanasan global? Yaitu adanya proses peningkatan suhu rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. 2. Kegiatan manusia apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global? Yaitu penebangan hutan, penciptaan energi. 3. Apakah pemanasan global pemicu berkurangnya luas daratan? Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi. 3. 4. Apa dampak umum yang terjadi akibat pemanasan global? Yaitu peningkatan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Baik, terima kasih. Kami dan kelompok kami baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya terima kasihnya berkali-kali ya. Lanjut ke kelompok 3, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang video. Yaitu yang pertama tadi sudah diberikan 2 video dari dan menghasilkan beberapa soal dan jawabannya. Yaitu yang pertama, kenapa Jakarta mendapat ancaman bahwa kota tersebut akan tenggelam?
Yang nomor kedua adalah penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global atau global warming sendiri bukan lain adalah ulah dari manusia. Adanya global warming ini menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Penyebabnya adalah adanya gas rumah kaca. Ini terjadi karena pembakaran minyak bumi. Yang ketiga adalah mengapa pemanasan global dapat memicu pembakaran mengapa pemanasan global dapat memicu penyebaran penyakit ke wilayah yang lebih luas? Jawabannya adalah pemanasan global menyebabkan alergen, polusi udara, dan gas berbahaya lain. Hal ini bisa membuatnya mudah terhirup oleh manusia dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit pernapasan. Yang nomor 4 adalah mengapa pemanasan global dapat mengakibatkan hilangnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan? Yaitu jawabannya adalah perubahan iklim. Karena pemanasan global juga mengakibatkan kemarau berkepanjangan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Hal ini berdampak besar bagi lingkungan. Misalnya menyebabkan kebakaran hutan atau banjir. Akibatnya spesies endemik dan satwa liar jadi terancam punah karena habitat mereka rusak atau bahkan hilang. Dan di sini saya juga akan membacakan tentang KKPD yang sudah kami diskusikan. Yaitu yang pertama, kami melakukan pengamatan pada gambar yang B, problem statement, dan C, data collection. Yaitu pengamatannya adalah berisi tentang kegiatan industri, penggunaan alat transportasi, penebangan hutan liar, kegiatan perkebunan, dan kegiatan peternakan. Nah, di sini soalnya adalah soal yang pertama adalah kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global, yaitu penebangan hutan, penggunaan kendaraan dan listrik secara berlebihan, serta limbah industri, peternakan dan pertanian. Yang kedua, mengapa kegiatan tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global, yaitu karena meningkatnya karbon dioksida di atmosfer. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Gas-gas tersebut bekerja pasti seperti rumah kaca yang biasa digunakan untuk menundukkan tanaman. Yang keempat, sebutkan beberapa contoh gas rumah kaca, yaitu yang pertama karbon dioksida atau CO2, belerang karbon dioksida, SO2, nitrogen monoksida, NO, nitrogen dioksida, NO2, gas metana, CH4, klorofluorokarbon, CH4. Yang kelima adalah apa akibat dari pemanasan global, yaitu meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran. Soal yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Yang kedua, kegiatan manusia apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global, yaitu gas industri, pembunuhan hutan, penggunaan pendingin ruang, produksi ternak, dan sampah plastik. Yang ketiga, apakah pemanasan global memicu berkurangnya luas daratan? Jawabannya adalah ya.
Yang keempat, apa dampak umum yang terjadi akibat pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu di permukaan bumi memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya pembakaran hutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami silakan untuk kelompok upah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu hasil LKPD yang akan disampaikan oleh teman saya dengan para ahli presentasi. Kegiatan apa yang mengakibatkan pemanasan global? Yaitu jawabannya adalah Apa yang dimaksud pemanasan global? jawabannya adalah pemanasan global adalah masalah serius yang sedang mengancam bumi kita saat ini. Pemanasan global terjadi ketika ada konsentrasi gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca yang terus bertambah di udara. Dengan gas rumah kaca karena sistem kerja matahari di dalamnya agar suhu di dalam rumah kaca tetap hangat. Yang kedua, kegiatan manusia apa saja yang menjadi penyebab pemanasan global? Jawabannya adalah mengurangi kendaraan motor pribadi, yang kedua menggunakan barang hemat energi, tanam pohon, lakukan program pelestarian lingkungan, kurangi penggunaan pemanas air, dan yang terakhir kurangi penggunaan AC. Apa yang dimaksud dengan gas rumah kaca? Jawabannya adalah yaitu gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami. Dan yang keempat, sebutkan beberapa bentuk gas rumah kaca. Jawabannya adalah yang pertama karbon dioksida, yang kedua nitrogen dioksida, yang ketiga metana, dan yang terakhir adalah freon. Dan yang kelima, apa akibat dari pemanasan global? Jawabannya adalah yang pertama kebakaran hutan, mencairnya es itu, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, dan yang terakhir naiknya permukaan air. Dan yang selanjutnya adalah kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam mengenai video yang sedang dibuat nilai kepada. Menurut diskusi kami mempunyai satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya sebagai BPZ, apa yang dapat kita lakukan agar mengurangi resiko dari problem yang ada? Dari diskusi kami, jawabannya adalah kita sebagai generasi muda, kita harus melakukan atau bekerja sama dengan generasi muda yang lain untuk mengajak mengurangi sampah yang ada, sehingganya sungai-sungai di negara kita itu menjadi bersih dan negara kita tidak perlu berkhawatir untuk air bersih. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada salah atau kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya tadi dari dua video yang sudah ditampilkan, sudah ditayangkan, kemudian dari LKPD yang sudah
diberikan, sudah kalian diskusikan. Hasilnya berbeda-beda setiap kelompok, sangat bagus sekali. Ibu berikan apresiasi yang luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Kita kegiatan kita hari ini di materi pemanasan global. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan, atau dari perwakilan masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya. Saya Bu, Silakan, Asa. pemanasan global ternyata bisa dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti penggunaan alat transportasi, terutama kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas karbon monoksida yang menjadi penyebab pemanasan global. Oke, terima kasih Asa. Yang lain? Silakan. Penebangan hutan menjadi lahan pemukiman bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hutan yang merupakan paru-paru dunia seharusnya dijaga, malah dirusak sehingga tak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga terjadi pencemaran udara. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Penggunaan pupuk kimia membahayakan lingkungan karena kadar nitrogen yang berlebih membuat suhu tanah menjadi panas dan membuat kondisi bumi menjadi panas. Oke, jadi itu ya yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang pemanasan global. Tadi kata Asa, karena penggunaan apa? Kendaraan yang ada apa itu menjadi Asap asapnya bisa jadi polusi. Kemudian di sini lagi karena penebangan hutan, harusnya hutan itu menjadi apa? Paru-paru dunia ya, ternyata dia beralih fungsi. Kemudian di Reva tadi Penggunaan pupuk kimia yang menjadikan tanah menjadi panas. Jadi suhu kita menjadi panas, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ada yang masih bingung atau masih perlu ditanyakan? Tidak. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian menjadi bertambah wawasan? Iya. Ternyata tadinya dunia kita pikir baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja ya. Iya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, sekarang silahkan kalian mengerjakan soal sumatif. Ibu berikan ininya ya. Silahkan kalian lihat masing-masing. Dikerjakan masing-masing ya. Sudah Ibu Sep, silahkan kalian kerjakan. Di situ ada 10 soal pilihan ganda, dikerjakan dengan teliti ya, dikerjakan masing-masing.
Ini sudah selesai? Sudah. Langsung terlihat ya nilainya. Ada yang sudah dapat 100.
penilaian diri. Jadi ibu minta kalian satu-satu merefleksi diri kalian. Silahkan jawab dengan jujur ya. Poin-poin yang ada di sini. Ini namanya refleksi diri. Silahkan kalian di sini. Isinya jujur. Kalau tidak, silakan dijadi iya. Kalau tidak, silakan dijadi tidak ya. Itu nggak sendiri ya, sendiri. Silakan jujur dengan diri sendiri. Silakan ditulis di situ ada nama, kelas, semester, kemudian untuk penilaian hari ini ya. Ada 10 pernyataan. Kalau iya silakan tulis di bagian iya, kalau tidak silakan tulis di bagian tidak ya. Oke, sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan. Tetap dengan kelompok yang sama, kalian diskusi di luar kelas. Jadi kalau pertemuan di hari Kamis depan, nanti kalian tinggal mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan akan kalian sajikan dalam bentuk laporan. Silakan diketik. Nanti saat presentasi kalian tampilkan dalam bentuk PowerPoint yang dipresentasikan ya. Jelas? Hujan, silahkan dipersiapkan untuk kita pulang. Silahkan bersiap-siap.